wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore rekan-rekan praktikum Geomorfologi 2021. Kami mewakili tim asisten praktikum Geomorfologi 2021 yang terdiri dari saya, Taufik Budiwaskita, dan teman saya Muhammad Bali Prakosa akan menyampaikan materi tentang acara 1, pengenalan aspek geomorfologi. Langsung saja. Ya, acara pada praktikum kali ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah mahasiswa mengetahui aspek-aspek geomorfologi, dan yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek-aspek geomorfologi pada suatu penampakan geomorfologi yang ada. Lanjut ke dasar teori. Yang pertama, secara etimologis geomorfologi terdiri dari 3 kata, yaitu geo, morfo, dan logi. Seperti yang kita tahu, geo itu berarti bumi, morfo itu berarti bentuk, logi berarti ilmu. Artinya bisa disimpulkan bahwa geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk bumi, bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi, seperti itu. Nah, Thornbury kemudian mendefinisikan geomorfologi sebagai ilmu tentang bentuk lahan. Selanjutnya, Lobeck mendefinisikan geomorfologi sebagai studi tentang bentuk lahan. Selanjutnya, Van Zuida mendefinisikan geomorfologi sebagai studi yang mendeskripsikan bentuk lahan dan proses dalam susunan peruangannya. Dan Verstappen mendefinisikan geomorfologi sebagai ilmu tentang bentuk lahan di permukaan bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan air laut, dan menekankan pada asal mula terbentuknya serta perkembangan yang akan datang dan hubungan dengan lingkungannya. Nah, pengertian menurut Verstappen ini adalah pengertian yang paling mendekati apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang aspek-aspek geomorfologi yang akan dijelaskan oleh Mas Gale. Ya, dari aspek geomorfologi sendiri bisa dilihat pada diagram tersebut bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Aspek geomorfologi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah morfologi, kedua morfogenesis, ketiga morfochondrologi, dan yang terakhir adalah morfoaransemen. Untuk morfologi sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu morfografi dan morfometri. Dan untuk morfogenesis sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu morfostruktur dan morfodinamik. Yang kemudian dari morfostruktur sendiri terbagi menjadi struktur aktif dan struktur pasif. Ya, selanjutnya bisa dijelaskan pada Mas Taufik. Nah, selanjutnya yang pertama adalah aspek morfologi. Aspek morfologi menjelaskan tentang bentuk dari suatu penampakan geomorfologis. Nah, morfologi ini terdiri dari morfografi dan morfometri. Bedanya apa? Kalau morfografi itu kita cuman menjelaskan kesan dari apa yang kita lihat. Contohnya ini deskripsi tentang bentuk lereng, tekuk lereng, terus wilayah ini berbukit, wilayah ini bergelombang, wilayah ini bergunung-gunung, seperti itu. Lalu selanjutnya ada morfometri, di mana morfometri ini menjelaskan aspek morfologi dari segi kuantitasnya. Bisa dinyatakan dalam kemiringan lereng, terus elevasi, dan lain-lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari penerapan antara morfometri dan morfografi. Bisa dilihat pada gambar bahwa di tabel sebelah kiri yakni kelas lereng mewakili yakni apa yang disebutkan morfometri, yakni dengan besaran atau satuan dari bentuk dari morfologi sendiri, sedangkan untuk morfografi sendiri lebih kepada gambar atau deskripsi dari penampakan geomorfologi yang ada. Selanjutnya aspek yang selanjutnya ada morfogenesa. Morfogenesis merupakan asal-usul terjadinya bentuk lahan yang terdiri dari morfostruktur, morfodinamik. Morfostruktur aktif sendiri menjelaskan proses dinamika endogen atau tektonisme yang membentuk lipatan sama patahan, contohnya. Selanjutnya ada morfostruktur pasif terkait dengan tipe dan struktur litologi yang berhubungan dengan pelapukan, baik itu fisika, kimia maupun organik maupun erosi. Selanjutnya ada morfodinamik, adalah proses dinamik eksogen dalam kaitannya dengan aktivitas angin, air, es, gerak massa, serta vulkanisme. Jadi yang menjadi pembeda antara morfostruktur aktif, pasif, dan morfodinamik itu adalah tenaga yang menyebabkan itu terjadi, seperti itu. Bisa dilihat yakni di gambar adalah contoh salah satu morfostruktur aktif yang diakibatkan oleh aktivitas endogen atau dari dalam bumi itu sendiri. Saya kira adalah ini penampakan dari sebuah lipatan yang mana itu dibentuk oleh aktivitas lempeng atau dari dalam bumi itu sendiri. Kemudian lanjut ada contoh lain dari morfostruktur aktif. Selanjutnya ini ada contoh lain yang masih berupa lipatan dan patahan juga. Yang gambar sebelah kiri itu ada lipatan yang namanya
recumbent faults itu ada di Swiss Alps. Gambarnya didapat dari Twitter, teman-teman bisa lihat, cek Twitternya. Terus yang selanjutnya ada gambar patahan di Yunani, yang fotonya diambil oleh Pak Sofian Mutakin. Jadi dua penampakan ini, baik itu lipatan maupun patahan, itu dikontrol oleh tenaga endogen, yang berarti dia merupakan termasuk morfostruktur aktif, karena dia aktif. Jadi memang tenaganya berasal dari dalam bumi seperti itu. Nah, selanjutnya ada morfostruktur pasif. Kalau pasif sendiri lebih dia bentuk oleh aktivitas dari luar bumi atau eksogen. Tidak, contoh adalah Hoppeck dan Quista sendiri. Untuk Hoppeck sendiri mungkin bedanya dari sudut bidang perlapisannya. Untuk Hoppeck dia memiliki sudut dengan bidang perlapisan lebih besar dari 30 derajat. Sedangkan untuk Quista sendiri memiliki sudut antar bidang perlapisannya lebih kecil daripada 30 derajat. Kedua penampakan ini diakibatkan oleh batu aktivitas eksogen yang jadi erosi, itu bisa dibentuk. Selanjutnya contoh lain ada mushroom rocks, yang dia merupakan hasil dari aktivitas gelombang dan arus laut, sehingga dia mengikis batuan dan sehingga bentuknya menjadi seperti itu. Nah, ini termasuk contoh morfostruktur pasif juga ya, karena dia pasif, karena energinya berasal dari luar. Artinya dia digerakkan oleh agen yang berasal dari luar. Contohnya ya air laut itu, seperti itu. Ya, sahabat, ya adalah morfodinamik. Morfodinamik sendiri adalah proses dinamik eksogen dalam kaitannya dengan aktivitas baik itu angin, air, es, beremasa maupun dari aktivitas vulkanisme sendiri. Aspek ini terkait dengan adanya proses dimorfik oleh tenaga atau agen yang bersifat dinamik, seperti oleh tetesan hujan, aliran air, angin, gelombang, dan muat baik gravitasi. Contohnya adalah dinamika wilayah pesisiran di Lombok Timur, yang itu disebabkan oleh adanya aktivitas vulkanisme, letusan gunung api Samalas tahun 1257, dan juga aktivitas aliran sungai. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di petanya, di situ ada keterangan terkait sungainya yang mana, terus lahar channelnya yang mana. Jadi dari sebelum erupsi, terus setelah erupsi, dan sampai sekarang itu dinamika bentuk lahannya seperti apa bisa terlihat di peta ini gitu. Ya, yang satu adalah morfokronologi. Morfokronologi sendiri bisa disebut terkait dengan bentuk lahan apabila dipandang dari aspek umur. Umur sendiri dalam morfokronologi dibagi menjadi dua, yakni umur relatif dan umur absolut. Umur relatif sendiri secara umum dapat diidentifikasikan melalui pengamatan posisi vertikal atau stratigrafi material. Bisa dilihat pada gambar di samping, yakni stratigrafi material dari tanah. Berdasarkan stratigrafi material tersebut dapat diperoleh beberapa informasi seperti bebatuan, ketidakselarasan, tingkat pelapukan, tingkat kasaran, dan halusan tanah. Nah, morfokronologi ini terkait umur absolut dapat ditentukan melalui analisis lingkaran pohon, analisis tepung sari, dan analisis radiokarbon. Nah, radiokarbon yang biasanya dipakai untuk analisis umur absolut antara lain adalah C14 dan uranium thorium. Jadi kenapa bisa seperti itu? Teman-teman bisa lihat gambar yang di sebelah kanan. Bisa disimak gambarnya. Jadi pada dasarnya seperti itu. Mungkin ini adalah gambar dari mungkin ukuran dari umur absolut sendiri, yakni bisa dilihat adalah ini gambar batu arang yang diperoleh sampel dari Lombok, dari mungkin erupsi Gunung Samalas, kemudian dilakukan pengukuran, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut yang dari radiokarbon C14. Selanjutnya ada aspek yang terakhir, yaitu morfoaransemen, di mana morfoaransemen ini menjelaskan kaitan antara bentuk lahan yang khas dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pada prinsipnya itu bentuk lahan di setiap tempat kan berbeda-beda. Karena apa? Karena energinya, terus karena materialnya, dan lain-lain itu berbeda-beda di setiap tempat. Jadi tidak sama di semua tempat, sehingga ia akan menciptakan bentuk lahan yang khas di tempat-tempat yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ya, mungkin contoh dari morfoaransemen sendiri bisa jadi adalah sebuah
lempeng Indo-Australia, bisa dilihat contohnya mungkin di Pulau Jawa sendiri yang mungkin berada di pinggir lempeng yang berakibat pada terjadinya aktivitas vulkanisme dan tektonisme di daerah tersebut yang mungkin berakibat pada banyaknya kejadian bencana dan adanya gejolak bencana di gunung api, kemudian berpengaruh pada kondisi morfologi di daerah tersebut. Sebenarnya ada perubahan garis pantai di Kabupaten Demak. Ini namanya delta wulan. Jadi delta wulan itu adalah sebuah delta seperti namanya, yang timbul akibat adanya aktivitas fluvial dan aktivitas marin. Jadi karena proses tersebut yang khas di wilayah tersebut, jadi itu memungkinkan adanya delta wulan itu. Dan delta wulan dari tahun ke tahun itu selalu punya dinamika yang menarik untuk dikaji. Contohnya seperti ini. Ya, mungkin bisa langsung ke hasil praktikum pada acara kali ini. Untuk hasil praktikum sendiri yakni menggambarkan namakan geomorfologi secara manual, kemudian diidentifikasi berdasarkan aspek-aspek geomorfologi yang sudah disebutkan sebelumnya. Contoh hasil praktikumnya berbentuk tabel seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman mengambil dari sumber manapun, teman-teman boleh ambil dari sumber buku, dari paper juga boleh. Yang penting itu kredibel. Jadi intinya pada dasarnya teman-teman itu melakukan studi literatur dari sumber manapun yang teman-teman anggap itu kredibel. Lalu teman-teman identifikasi aspek-aspek pada sebuah bentuk lahan. Misal teman-teman cari paper terkait delta wulan itu tadi. Nah, terkait delta wulan itu tadi, teman-teman lihat gambarnya, terus teman-teman cantumkan gambarnya di tabel, terus informasi-informasi terkait aspek geomorfologi teman-teman baca dari paper yang teman-teman temukan. Kalau misalnya tidak semua aspek geomorfologi itu dijelaskan dalam paper tersebut, berarti teman boleh mencari sumber lain. Misal di paper X terkait delta wulan, teman-teman menemukan aspek-aspek berupa morfografi, morfometri. Tapi untuk morfostruktur, morfoaransemen dan lain-lain, teman-teman tidak menemukan di situ. Jadi teman-teman langsung cari ke paper lain gitu. Nah, di sini harapannya melatih teman-teman untuk melakukan studi literatur seperti itu. Next, mungkin ini contoh selanjutnya dari hasil praktikum yang menambahkan dari Mas Taufik, semisal beberapa mungkin literatur mungkin susah, mungkin jika dilihat dari misal infografi tidak bisa dilihat dari penampakan mata, mungkin bisa langsung dilihat misal di daerah mungkin sungai mungkin di delta wulan sendiri, mungkin teman-teman bisa mungkin ekspor mungkin dari Google Map atau mungkin dari mungkin aplikasi yang menggunakan, jadi bisa lihat langsung penampakannya, mungkin bisa langsung teman-teman identifikasi sendiri bagaimana. Mungkin yang di infografi mungkin masih bisa mungkin teman-teman bisa diidentifikasi, tapi mungkin untuk morfometri dan mungkin informasi yang lebih detail lagi mungkin memang harus mencari dari literatur yang lebih tidak seperti itu. Benar sekali. Jadi teman-teman selain bisa mencari lewat literatur, bisa juga teman-teman menyimpulkan sendiri. Contohnya morfografi, karena itu masih gampang. Kalau morfografi tinggal dilihat kan bisa, karena itu memang kesan dari apa yang kita lihat. Tapi kalau yang lebih detail ya teman-teman kayaknya harus nyari lebih lanjut. Oke, jadi sekian. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan dengan asisten praktikum masing-masing, karena nanti pada saat pelaksanaan praktikum juga bakal ada sesi diskusi tanya jawab antara praktikan sama asisten seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila materinya kurang jelas. Nanti teman-teman bisa diskusi lebih lanjut sama asistennya masing-masing, dan harapannya teman-teman di sini jadi explore banyak ya, karena teman-teman berlatih melakukan studi literatur seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.